Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya coba ingin memberikan satu pengetahuan baru melalui motivasi dan primbon Jawa. Dan juga di dalam isi video ini tentu sebelum berkomentar simak sampai habis, baca deskripsi supaya tidak ada gagal paham apa yang saya sampaikan. Dan tentunya juga saya akan mengarah ke satu tema pada kesempatan video kali ini, sekaligus memenuhi permintaan saudara kita yang ada di lereng Gunung Lawu untuk membahas tentang weton yang tentunya nanti ingin saya sampaikan. Dan sebelum saya membahas tentang weton, apabila nanti dalam penjelasan ini kurang berkenan atau memang tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tema yang ingin saya ambil adalah jika weton ini berpasangan membentuk rumah tangga, apa yang akan terjadi ke depannya? Dan tentu di sini di dalamnya saya ingin mengulas secara keseluruhan, baik tentang perjalanan hidup weton itu sendiri, baik tentang kerezekian weton itu sendiri, dan baik tentang masalah kalau disatukan atau menjadi satu rumah tangga, membangun rumah tangga itu sendiri, dan tentunya hal-hal yang akan dijalani ke depannya. Saya coba ingin memberikan satu motivasi melalui permintaan saudara kita yang ada di lereng Gunung Lawu, tentunya dengan atas nama Bang Panggih. Saya coba ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang sampean mau. Namun sebelum saya mengarah tentang apa yang saudara minta, saya juga ingin membahas tentang ada beberapa weton yang kalau dipasangkan ini akan seperti apa ke depannya. Dan tentu ini juga ada seseorang yang tidak mau disebut namanya untuk membahas bagaimana tentang kerukunan rezeki dalam rumah tangga dan apa yang dialami saat nanti berumah tangga. Yang artinya ada dua weton yang tentunya ingin saya bahas dalam kesempatan video kali ini. Yang pertama adalah weton yang permintaan saudara tidak mau disebut namanya. Dan yang kedua tentang masalah saudara kita yang ada di lereng Gunung Lawu. Saya akan mengarah saudara kita yang tidak mau disebut namanya. Namun sebelumnya saya membahas ini semua, apabila ada kesamaan atau kemiripan atau memang pas, itu tidak ada unsur kesengajaan, pas kebetulan saja ini sama. Yang pertama yang ingin saya bahas tentang masalah weton Minggu Wage dan Sabtu Pahing. Saya coba ingin menjelaskan tentang saudara S yang ada di sana. Tentang Minggu Wage terlebih dahulu, karena memang ini adalah weton laki-laki. Minggu Wage itu sendiri. Minggu Wage kita tahu bahwa Minggu Wage mempunyai satu hal keistimewaannya tentang masalah selalu ingin unggul dibandingkan orang lain, yang artinya mempunyai satu sifat emosi, semangat yang tinggi. Bahkan ini sangat menjadi satu inspirasi dengan semangat kerja kerasnya yang tinggi, dengan ingin unggul dibanding orang lain. Ini adalah satu motivasi juga dengan baik. Bahkan mempunyai satu naungan kerezekian yang sangat luar biasa untuk weton Minggu Wage itu sendiri. Namun juga ada beberapa hal
sisi min dari yang minggu wage. Sisi minnya di sini apabila mempunyai satu emosi, mempunyai satu hal yang tidak seharusnya dilakukan, ini bisa membahayakan dirinya ataupun orang lain. Dan pertanyaannya, apabila saya seorang minggu wage ini berpasangan dengan weton Sabtu Pahing, saya coba untuk mengarah tentang kerezekian, tentang perjalanan nanti kalau memang sudah berumah tangga. Terus saya mengarah tentang ketentraman rumah tangga. Dan terus yang ingin saya bahas adalah tentang kebersamaan. Saya coba ingin mengarah tentang kalau saudara yang mempunyai weton minggu wage ini dengan weton 9 berpasangan dengan weton Sabtu Pahing. Di video yang dulu saya pernah membahas apabila weton wage pahing itu ada yang memakai, ada pula yang nggak memakai. Namun secara mayoritas banyak bahwa weton wage pahing adalah geying. Artinya suatu ketika nanti dalam rumah tangga itu ada beberapa hal kendala. Karena kalau diperhitungkan antara minggu dengan Sabtu, kita tahu kita ambil harinya minggu 5, Sabtu 9 dengan weton 14. Kalau kita pakai metode ukuran hitungan 5, artinya jatuh di loro. Sandang, pangan, papan, lara, dan pati. Jadi jatuhnya jatuh di sakit. Arti kata sakit di sini luas. Bukan berarti sakit karena fisiknya, bukan karena sakit pikirannya ataupun hal-hal lain. Artinya sakit itu dalam arti kata luas. Yang ingin saya bahas dalam perhitungan jatuh di loro kalau dihitung dari hari. Bisa terjadi perempuannya yang diloro-loro atau dilarani atau disakiti. Atau sebaliknya, laki-lakinya itu bisa dilarani atau dibikin sakit. Dalam arti kata luas, bisa dibikin sakit hati oleh perempuan itu sendiri. Dan kalau kita gabungkan tentang masalah neptu weton 9 minggu wage dengan neptu weton 18, itu ada 27. Saya coba untuk mengambil satu metode atau beberapa metode dalam pernikahan ini. Yang artinya tadi saya sampaikan bahwa kalau hari Minggu dan hari Sabtu ketemu 14, maka jatuhnya di tipe loro. Kalau kita pakai metode dengan perhitungan 8, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pegat, ratu, jodoh, topo, tirani, padu, sujana, dan pesti. Itu adalah metode perhitungan 8. Dan kalau kita mengambil satu metode dalam perhitungan 7, ada waseso segoro, tunggak semi, satrio wibowo, sumur sinubo, satrio wirang, dan bumi kapetak juga lebu katiup angin. Dan metode pembagian 7 yang satunya adalah tunggak semi, pisang pinunggel, lumbung gumantung, sanggar waringin, pendaringan kebek, satrio lelaku, dan pendito mukti. Saya akan mengarah di bagian metode pembagian 8, karena metode pembagian 5 tadi sudah saya jelaskan jatuh di loro. Dalam metode pembagian 8 mempunyai sisa 4, yang artinya jatuhnya di topo. Topo dalam arti kata adalah semedi, tapa, hening. Arti kata hening di sini secara luas, yang artinya segala sesuatu itu harus mempunyai satu keheningan dalam pola pikirnya. Karena perhitungan wage dan pahing ini secara global, wage mempunyai satu ego yang tinggi.
mempunyai satu amarah yang tinggi, tidak pandang bulu. Kalau memang lagi marah, jangankan istri, anak, orang tuanya pun bisa saja dilawan. Ini salah satu kekurangan tentang yang dimiliki oleh weton Minggu Wage itu sendiri. Memang orang ini suka pendiam, suka dengan keheningan, suka dengan topo. Maka dengan keheningan ini, dengan topo ini, tidak menutup kemungkinan bahwa secara pola pikirnya untuk terbuka di bagian luas, saling sharing, saling meminta pendapat, saling terbuka, itu pun susah untuk dilakukan. Ini salah satu yang dimiliki oleh weton Minggu Wage. Dan tentunya kalau kita pakai metode dengan pembagian 7 yang saya sampaikan tadi, ada Bumi Kapetak dan Satrio Lelaku. Saya ambil tentang kerezekian. Dua-duanya mempunyai satu kerezekian yang sangat luar biasa. Baik tentang masalah Sabtu Pahing itu sendiri ataupun Minggu Wage itu sendiri. Itu mempunyai satu kerezekian dengan baik. Namun di sini adalah dua-duanya juga mempunyai satu ego yang tinggi. Kalau sudah mempunyai satu bahtera rumah tangga bersatu di dalamnya. Artinya dengan sifat laki-laki Minggu Wage ini yang pendiam, ini juga bisa membahayakan sifat wanitanya yang selalu memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Artinya rasa sumeh, senyum, dan welas asih inilah yang dimiliki oleh weton Sabtu Pahing itu sendiri. Kalau ego lelaku ning geni gede yang dipunyai oleh Sabtu Pahing ketemu dengan ego yang ada di Minggu Wage ini sendiri, untuk mengarah di bidang ketentraman, tentu ini sedikit sekali mempunyai satu rasa tenang, damai, nyaman, aman, ataupun hal-hal positif yang lainnya. Namun tidak semua dengan pasangan Minggu Wage atau Sabtu Pahing ini yang seperti saya sampaikan. Karena memang bulan berbeda dalam lahirnya, tahun berbeda. Namun dalam secara globalitas, yang artinya weton Sabtu Pahing ini adalah mempunyai satu ambisi gede, amarah yang besar. Namun ada sisi plusnya bahwa Sabtu Pahing juga mempunyai jiwa pemaaf, welas asih, dan suka membantu. Di dalam itu semua yang ingin saya sampaikan, karena yang saya sampaikan tadi dalam perhitungan kerezekian, kalau memang untuk berpasangan bagus. Namun dalam segi ketentraman, ini adalah perang ego. Kalau tidak kuat dalam menjalani satu bahtera rumah tangga yang dimiliki Minggu Wage dan Sabtu Pahing, maka terjadilah satu keretakan. Dan untuk ego ini, satu-satunya jalan untuk secara melerai atau meredakan, maka kedua belah pihak harus bisa menerima dengan apa yang dilakukan dari awal untuk membentuk satu pernikahan. Misalkan, kalau memang dalam satu perjanjian waktu mau menikah, tidak ada wanita lain selain kamu yang ingin aku nikahi, maka harus mengingat tentang hal itu. Kembali dengan hal yang sama. Seorang perempuan, tidak ada laki-laki lain, hanya kamu yang aku sayangi sampai tua nanti. Maka itu akan satu kembali secara normal. Ego yang tadinya perang yang sangat luar biasa, sifatnya, amarahnya, itu bisa mereda dengan kesabaran itu sendiri. Jadi untuk saudara S yang mempunyai weton Minggu Wage yang ingin berpasangan dengan Sabtu Pahing, saya sudah jelaskan, saya sudah terangkan baik ketentraman, baik jatuh dalam perhitungan, baik tentang yang akan dijalanin. Kalau memang sudah siap untuk melakukan hal-hal yang tentunya akan dihadapi, maka lanjutkan sesuai dengan keyakinan Anda. Kalau memang Anda yakin tidak terjadi hal-hal negatif, maka tidak akan pernah terjadi hal-hal negatif.
Dan apabila Anda ragu, siap-siap akan putus di tengah jalan. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai Minggu Wage dan Sabtu Pahing buat saudara S. Semoga bisa diambil sisi positifnya dari apa yang saya sampaikan. Saya kembali ingin mengarah tentang permintaan dari saudara kita yang ada di lereng Gunung Lawu yang ingin saya sampaikan. Dan tadi saudara S, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang tidak berkenan, ada yang tidak pas. Saya hanya menjelaskan secara apa yang ingin saya sampaikan. Untuk saudara kita yang ada di lereng Gunung Lawu, saya coba untuk mengarah di hari Sabtu Legi dan Rabu Legi. Ini kita tahu weton Sabtu Legi juga mempunyai satu kejujuran, namun juga mempunyai satu kekurangan tentang sifatnya. Dan kembali tentang weton Rebo Legi juga demikian. Rebo Legi juga mempunyai satu jiwa yang tenang. Hal-hal positif juga banyak yang dia punyai. Dan juga dalam kerejekian Sabtu Legi sendiri juga mempunyai satu hal yang sangat luar biasa istimewa. Karena Sabtu Legi ini kalau nggak salah yang ingin saya sampaikan adalah sama dengan weton kelahiran almarhum presiden kita Gus Dur. Dan juga weton Rebo Legi ini dengan weton 12 kalau dipasangkan dengan Sabtu Legi, saya akan mengarah di weton Sabtu Legi kita ambil di bidang laki-laki. Tentu di bidang kerejekian sudah kita ambil, di bidang perjalanan hidup sudah kita ambil. Namun tentang kerejekian di dalam rumah tangga, kebersamaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan. Berikut harta benda yang berlimpah. Maka ini akan saya sampaikan. Kalau nanti ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Sabtu Legi berpasangan dengan Rebo Legi, saya sudah pernah bilang kalau memang bisa jangan double rangkep. Artinya sama-sama legi. Kalau memang bisa dengan Legi, dengan Kliwon, atau mungkin Pahing. Ini salah satunya. Karena dengan neptu weton yang saya sampaikan antara 14 dan 12, dengan neptu weton 26. Kalau kita pakai metode pembagian 26 ini metodenya 5, maka akan sisa 1 yang berarti jatuhnya di bidang sandang. Kalau kita pakai metode pembagian 8 yang saya sampaikan di awal, tentunya di sini masih ada sisa 2 yang berarti jatuh di ratu. Kita ratu tahu bahwa jatuh di ratu itu sangat luar biasa dalam perhitungan metode pembagian 8. Dan apabila metode 7 kita ambil, tentu mempunyai satu hal tentang sisa 5. Artinya Satrio Wirang. Dan dengan metode yang satunya lagi adalah pendaringan kebek. Ada beberapa hal apabila Sabtu Legi dipasangkan dengan Rebo Legi, tentu ada satu hal yang dibuat wirang. Tentu dari pasangan itu sendiri, baik pasangan laki-laki yang membuat wirang perempuan ataupun perempuan yang bisa membuat wirang laki-laki. Kita bisa ambil garis bawah di bawahnya ini adalah ada tanda tanya. Apa sih yang bisa membuat saya wirang? Apa sih yang bisa membuat saya malu? Itu kalau disatukan untuk menjadikan satu pasangan dalam rumah tangga. Karena ada beberapa perhitungan tentang jatuh di Satrio Wirang. Memang kalau kita ambil di bidang sandang, itu sangat luar biasa. Sama juga jatuh di bidang pangan adalah ketunggon pangan. Karena di dalam perhitungan ini adalah jatuh di pendaringan kebek. Yang artinya pendaringan itu adalah satu tempat beras yang itu akan selalu penuh dengan beras. Kalau orang Jawa dulu adalah genuk. Itu akan selalu penuh dengan hal pangan. Kalau Sabtu Legi dengan Rebo Legi, karena memang dua-duanya adalah weton di mana weton ini mempunyai satu kerejekian yang sangat luar biasa. Namun ada sebaliknya, kalau dipasangkan ada yang bisa membuat wirang, artinya
malu. Entah itu perempuannya bisa bikin malu laki-laki ataupun sebaliknya. Namun dalam metode pembagian 8 jatuh di ratu. Artinya ratu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Walaupun semuanya tercukupi di dalam kebutuhan, baik sandang, pangan, ataupun di bidang ratu. Namun ada hal yang perlu dibenahi. Inilah adalah kekurangan di mana weton Sabtu Legi itu sendiri berpasangan dengan Rebo Legi. Ada sesuatu kekurangannya, yaitu di Satrio Wirang. Artinya sesuatu pada satu ketika nanti dibuat malu. Entah itu dari beberapa masalah. Tentang ego, yang ingin saya ambil tentang ketentraman, ini adalah dua-duanya mempunyai satu ego masing-masing. Kalau weton Sabtu Legi memang keras, namun mempunyai jiwa welas asih, dan juga kalau marah tidak terlalu lama. Namun sebaliknya, kalau weton Rebo Legi, yang bikin tidak membuat senang pasangannya adalah kalau marah, dia akan ditinggal tidur atau ditinggal pergi. Jadi tidak mau mendengarkan ocehan weton Sabtu Legi, atau tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, solusinya seperti apa, maka dia akan memilih lebih baik tidur ataupun pergi. Maka ini akan selalu bertentangan. Itu salah satu kekurangan tentang di bagian ketentraman. Kalau tentang kerezekian, yang saya sampaikan luar biasa bagus. Dan ketentraman ini adalah mencakupi di mana rumah tangga yang kita inginkan adalah mempunyai ketentraman, kebahagiaan, kebersamaan, dan keindahan di dalamnya. Tentu ini akan sangat luar biasa apabila dijalanin. Namun kembali lagi-lagi ada sisi poin yang perlu diwaspadai, baik oleh weton Sabtu Legi itu sendiri ataupun oleh Rebo Legi itu sendiri. Dan weton ini yang saya sampaikan buat saudara yang ada di lereng Gunung Lawu. Tentunya dalam perjalanan hidup baik Rebo Legi ataupun Sabtu Legi itu sendiri itu memang berbeda. Kalau weton Rebo Legi adalah perjalanannya di mana usia-usia tertentu ada kerezekian yang sangat meledak luar biasa besar. Demikian juga dalam Sabtu Legi, bahwa dalam perhitungan primbon mempunyai satu rezeki di mana usia-usia itu rezekinya akan bertambah besar. Inilah satu resiko apabila Sabtu Legi dipasangkan oleh weton Rebo Legi. Resikonya adalah siap-siap untuk menerima konsekuensinya, yang artinya bahwa kekurangan satu-satunya weton baik tentang Sabtu Legi ataupun Rebo Legi ini mempunyai kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Jadi kalau memang Anda yakin kembali, yakin untuk membina satu bahtera rumah tangga dengan weton tersebut, maka kalau Anda mempunyai keyakinan yang penuh tidak terjadi hal-hal negatif, maka itu akan terjadi. Namun apabila mempunyai satu keraguan, Anda sendiri yang menjalani. Jadi saran saya hanya satu, kalau memang bisa lakukan dalam mencari atau mendapatkan pasangan, jangan yang sama-sama rangkapnya sama. Jadi di video-video dulu juga saya sudah pernah saya bahas tentang bagaimana, seperti apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau untuk dalam perhitungan hari kita simpel saja. Kalau misalkan Selasa ketemu Rebo, itu satu ketika nanti bisa sugih. Kalau Selasa ketemu Kemis juga bisa sugih. Kalau Kemis ketemu Jumat bisa yuwono. Jumat ketemu Jumat siap-siap melarat. Kemis ketemu Sabtu siap-siap pekat. Ini salah satu gambaran di mana sekali lagi perhitungan primbon, dan saya kaitkan tentang motivasi. Jodon-jodon kodrate ngalam, bahwa jodoh mati rezeki, Tuhan yang menentukan. Manusia tetap berusaha mencari yang terbaik, mencari yang baik, supaya apa yang kita inginkan semua menjadi baik.
Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tutur kata dalam penyampaian video kali ini buat saudara-saudara kita yang meminta dibuatkan video. Adapun kekurangannya, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan kesalahan yang tentunya itu adalah yang dipunyai manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu selawase. Hai guys, jangan lupa ya dukung terus di channelnya Kisukir dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Jika video ini bermanfaat, don't forget to share ya guys. Thank you, bye bye.